pelaku-pelaku pembuat kerusuhan dan memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Presiden meminta kepada semua pihak untuk menjaga stabilitas keamanan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas normal dan roda perekonomian kembali pulih. Tim Liputan Berita 1. Dan untuk membahas terkait dengan isu adanya mafia yang juga bermain di balik aksi demo ricu di beberapa hari terakhir ini, kita telah terhubung melalui sambungan virtual dengan sejumlah narasumber. Di antaranya yaitu ada Profesor Hermawan Sulistyo, Guru Besar Universitas Bayangkara Jaya, dan juga Bapak Wawan Purwanto yang merupakan pengamat intelijen. Selamat malam Bapak-bapak, apa kabar? Selamat malam, Mbak. Baik. Masih hidup. Baik, saya mau ke Prof. Kiki terlebih dahulu. Prof. Kiki, kalau kita lihat ya statement yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang menenggarai adanya mafia di balik gelombang aksi unjuk rasa atau demonstrasi di sejumlah titik yang pecah beberapa hari terakhir ini. Nah, apakah Anda sudah memiliki analisa apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata mafia ini dan secara spesifiknya ini sektor mana sebenarnya? Mafia itu kan istilah umum generik untuk menyebut jaringan-jaringan dari berbagai kelompok atau sekelompok orang yang terstruktur masif. Nah, masif itu artinya nggak hanya di Jakarta, nggak hanya di Bandung, tapi di banyak tempat. Nah, itu bisa dilihat dari perangkat kekerasan yang digunakan, perangkat untuk merusak. Misalnya, ada kebakaran di mana-mana. Apakah polanya sama? Itu saya lihat ada digunakan mercon. Merconnya sama nggak? Jenisnya sama nggak? Gitu. Karena orang-orang biasa itu nggak bisa. Saya aja nggak tahu beli merconnya di mana atau nyuri di mana gitu ya. Jadi ada perangkat-perangkat kekerasan yang sama gitu. Kemudian apakah polanya sama? Untuk saya juga agak aneh sebelum ada statement Presiden, saya lihat orang bergerak dalam waktu 1 jam. Dan ini semuanya malam, hampir semua lah. Sebagian ada yang sore, gitu, yang siang ada beberapa. Kalau ini dari pengalaman nih, kalau kita demo mulai dari jam 12 siang, biasanya yang jam 10 itu agak jarang, tapi masih ada yang demo dari jam 10. Itu sore udah nggak kuat kita. Oh, teriak-teriak, lari-lari itu suara sudah habis dan sebagainya. Sehingga kalau malam masih segar bugar, itu pasti pendatang baru. Jadi ada gantian. Nah, kalau ada gantian, berarti dia orkestrasi, diatur, diorkestrasi dari kelompok-kelompok yang lebih terlatih, lebih terstruktur. Betul. Untuk datangnya itu malam. Yang kedua dari teknik membakar, dari teknik menyerang, itu ada sistemnya nggak, ada kesamaan nggak di seluruh Indonesia. Nah, itu berarti ada dalang dalam tanda petik untuk kekerasannya. Baik. Nah, kalau dalang mulai dari isu sampai penyerangan, itu rasanya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Sangat sulit dan mahal untuk membuat itu semua. Siapa yang punya uang seperti itu? Ya pasti mereka yang berkepentingan secara politis dengan bangsa ini. Karena itu mahal dan struktur pembiayaannya akan sangat besar sekali gitu. Baik. Yang kedua, lalu sampai kapan kan belum tahu. Duitnya harus nggak ada serinya. Nah itu Pak Wawan lebih tahu lah kayak gitu. Baik. Kalau begitu langsung saja nih Pak Wawan, apakah Anda sepakat dengan analisa yang disampaikan oleh Prof. Kiki tadi bahwa mafia ini istilah general yang kalau misalnya dilihat pasti ada perbedaan dengan massa yang organik ya, mulai dari penggunaan alat kekerasannya dan juga tekniknya juga. Nah jika iya, apakah Anda melihat sudah ada nih benang merah kira-kira dari kelompok mana yang bergerak sebagai mafia di berbagai titik demonstrasi di Indonesia sampai terjadi ricu ini Pak Wawan?
Ya, kita tidak bisa lepas dari logistik. Logistik kan besar itu. Dan ada pergerakan massa yang dimobilisasi dari daerah untuk ke wilayah lain. Pergerakan ini tentu melalui sebuah perencanaan dan itu juga menggunakan logistik tentunya. Kemudian mereka telah menyiapkan sebelum menyerang di daerah-daerah yang dituju itu sudah ada bom molotov juga. Dan jumlahnya tidak sedikit. Ketika dia bergerak ke sasaran yang lain, di sana juga sudah ada bom molotov. Berarti itu kan by design. Tidak serta-merta ada. Kalau saya lihat yang adik-adik ini menduduki gedung DPRD atau DPR kan sudah sering dan berjam-jam dari situ tidak pernah yang namanya membakar yang selama ini ya. Ini baru 1 jam sudah membakar demikian rupa. Dan orang-orangnya ya asing gitu. Artinya wajah-wajah yang tidak tampak sebagai seorang mahasiswa misalnya. Itu tampak sekali. Dan sekarang kita bisa lihat dari sejumlah kamera yang ada di media sosial ataupun juga di televisi, pergerakan mereka juga tampak dan itu mudah dijadikan bukti untuk melakukan penegakan hukum nantinya. Dan pendana tentu tidak datang langsung ke TKP, menggunakan jejaring untuk bisa melakukan persebaran dan mendistribusikan dari donasi yang ada. Nah ini yang terus dilakukan pelacakan dan tentu tugas dari penegak hukum lah yang nanti akan menindaklanjuti. Pesannya adalah bahwa adik-adik ini yang masih murni ketika melakukan aksi demo, ketika ada gelagat yang tidak lazim, maka segeralah balik kanan. Karena Anda pasti nanti bisa menjadi korban atau aksi ini sudah tidak murni. Ada yang mendompleng di balik gerakan adik-adik ini. Oleh karenanya kita selalu kalau ada ajakan itu harus cek-recek dulu. Kemudian juga tidak ditelan mentah adanya aksi atau provokasi-provokasi yang ada. Nah, ini kita lebih cerdik karena apa? Segala berita sekarang cepat viral sehingga mengapa itu bisa langsung menjalar ke banyak daerah lain dan mereka juga serta-merta itu melakukan aksi-aksi. Oleh karenanya kita perlu cerdik di dalam menyikapi ataupun juga membaca segala isi-isi apa yang beredar di media sosial dan perlu dilakukan langkah-langkah untuk menanyakan atau tabayun pada pihak-pihak yang mengetahui. Oleh karenanya ini perlu ada satu komunikasi yang baik karena komunikasi yang baik akan menghindarkan diri dari terjadinya miskomunikasi. Demikian, Pak. Baik, nah lantas Prof. Kiki merespon juga apa yang disampaikan oleh Pak Wawan tadi. Apakah Anda melihat terkait dengan pola-pola kegiatan aksi demonstrasi unjuk rasa yang ditunggangi, disusupi oleh mafia-mafia ini merupakan fenomena yang memang belakangan ini kerap kali terjadi atau sejak era 90-an bahkan sebelum ini juga sudah pernah terjadi tetapi makin intens di belakangan waktu ini? Ya, kalau kita pakai istilah ditunggangi itu riskan, mahasiswa bisa marah karena mereka merasa tidak ditunggangi. Tetapi kalau didomplengi, istilah yang lebih tepat yang biasa dipakai untuk analisa kerusuhan adalah fellow traveler. Nah, kalau fellow traveler itu artinya situasi sudah matang, sudah meledak, mereka numpang gitu. Nah, itu yang dimaksud Pak Wawan tadi, kira-kira seperti itu. Lah, kalau saya melihat, ya itu tadi modus operandi dari para pelaku ini dikenali struktur perilakunya mirip satu sama lain. Nah, saya mendapati, saya ini sedang di Surabaya, 3 hari saya amati apa yang terjadi di sini. Tetapi polanya sama, yaitu yang ditangkapi dan yang melakukan perusakan itu banyak yang
piye itu anak-anak kecil. Umurnya 14, ada yang 13, ada yang 15 gitu. Nah, mengapa kebanyakan kalau yang di sini dan di Bandung itu banyak anak geng motor yang terlibat. Mereka merasa punya kekuasaan, polisinya lepas kekuasaan, kosong. Jadi pesta pora lah mereka dengan instrumen kekerasan. Jadi kalau kita numpang kasus, numpang kepentingan di situ sangat mudah. Ini yang ditangkepi. Nah, kalau ditangkap anak umur 15, umur 14 pasti dilepas kayak gitu. Nah, dan anak-anak ini nggak punya awalnya tidak punya visi politik, tidak punya kepentingan politik, dan dimanfaatkan situasinya oleh orang-orang yang punya kepentingan lain. Tetapi konsep ini tawuran, kecuali penjarahan itu sudah masuk ke domain orang. Tapi di jalanan yang bentrok itu tawuran, itu asik untuk mereka. Karena mereka biasa tawuran, sekarang tiba-tiba tawuran, tapi ada maknanya. Kalau menang tawuran. Nah, ini catatan tambahan saya. Lalu yang polisi harus lakukan itu, misalnya kalau dia gunakan bukan bom ya, mercon. Merconnya itu jenisnya apa, mereknya apa, apakah mercon jadi atau mercon bikinan. Kalau mercon jadi itu belinya di mana, mudah kok menelusuri karena polisi semua punya data itu gitu ya. Nah, untuk yang menggunakan mercon. Nah, kalau menggunakan alat-alat tawuran yang lain itu sudah terbiasa juga polisi menghadapi mereka yang lebih ganas, yang lebih ini bawa celurit, biasanya bawa celurit gitu. Tapi dia juga bisa menggunakan instrumen kekerasan yang lain, lalu dicek ada berapa persen, ada berapa banyak di sini dipakai alat-alat yang seperti itu. Lalu di tempat lain dicek juga ada enggak gitu, sumbernya sama enggak, mereknya sama enggak gitu. Kalau sama ya yang Pak Wawan bilang tadi, ini mahal sekali dan pasti orchestrated, dirancang. Baik, lantas kalau begitu nih Pak Wawan, dengan banyaknya sampel yang bisa diambil ya terkait dengan aksi-aksi unjuk rasa ya terjadi di berbagai tempat, polanya juga sudah terbaca mirip-mirip seperti dari kata Prof. Kiki di Surabaya juga ada pola yang bisa dibaca. Sebenarnya seberapa sulit untuk bisa sampai dengan menemukan siapa orang di balik jejaring mafia ini yang menjadi otak di balik dalang kerusuhan ini? Silakan Pak Wawan. Biasanya yang tertangkap mulai dari lapangan dulu kan. Ya, di lapangan itu nanti dicoba dikorek, masih ada korlapnya. Dari korlap ini nanti korek lagi ke atas. Nah, biasanya putus itu untuk menuju ke otaknya itu, penggeraknya yang di luar. Ini kan biasanya terputus. Tapi itu sudah bisa dipetakan sepanjang melalui jalur-jalur yang lain, dan ini keahlian pihak kepolisian nanti untuk merangkai dari semuanya itu. Dan kita lihat bahwa banyak yang bisa ditemukan melalui intercept itu. Dan saya kira ini keahlian dari aparat penegak hukum lah yang nanti akan memberikan langkah-langkah. Tapi yang jelas kita harus juga antisipasi bahwa ini negeri kita lah yang mengatur, kita lah yang membuat aturan, dan kita sendiri yang juga harus mentaatinya. Kalau misalnya ada upaya-upaya memaksakan kehendak atau mempengaruhi dari yang dikendalikan oleh kepentingan tertentu, maka ya kita harus berpikir kritis untuk tidak mudah diadu domba.
dan kita tidak boleh masuk di dalam genderang mereka. Oleh karenanya ya kita harus lebih melakukan upaya lebih jerih lagi untuk juga menyatukan langkah dan juga berpikir kritis demikian. Baik, lantas Prof. Kiki, jika ada kondisinya seperti ini kita tahu ya, kita sudah sepakat bahwa kemungkinan besar memang ada mafia yang bermain di belakang aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah tempat tersebut. Nah, analisa Anda lagi nih Prof. Kiki, kira-kira kepentingan apa sih yang ingin dicapai oleh si orkestrator tersebut dengan adanya unjuk rasa yang berujung ricu ini, dan kira-kira dampaknya jika ini belum bisa terselesaikan, sejauh apa potensi ancaman yang bisa mengancam stabilitas nasional kita? Ya gini, jelas ada itu yang pertama kepentingan kekuasaan formal maupun kekuasaan tidak formal. Yang kedua kepentingan hepeng. Kepentingan hepeng itu ya mulai dari tingkat lapangan karena dia digerojoki duit, digerojoki uang untuk melakukan demo, untuk membeli perangkatnya, untuk gerakin anak-anak, untuk beli makanannya. Dan hepeng ini bertingkat dari yang Pak Wawan bilang tadi, koordinator lapangan, Korlap. Dari Korlap di paling depan, kalau demo yang besar yang melibatkan puluhan ribu, katakanlah di atas 50.000, istilahnya anak-anak di lapangan itu Jenlap, jenderal lapangan gitu. Nah, tentunya uangnya lebih besar lagi sampai di tingkat yang paling atas. Nah, yang menjadi masalah dengan sekarang ini adalah banyak ini tidak terstruktur, beda dengan tahun 98. Tahun 98 itu memang rakyat semua bergerak dengan satu isu, tumbangkan rezim. Nah, yang sekarang ini tidak atau belum sampai ke sana sehingga lebih sulit untuk menggalang dalam pengertian positif, misalnya meredakan tingkat kekerasan. Karena struktur itu nggak ada atau kurang kokoh untuk struktur organisasinya, sehingga kita hanya bisa secara random menyadarkan anak-anak ini supaya tidak melakukan penjarahan dan kekerasan. Tetapi harus dicatat tadi dari awal saya udah bilang, ini para pelakunya itu random, bukan mahasiswa. Kalau mahasiswa lebih gampang kita atur, kita berdialog, ya udah tawuran aja, tapi jangan bawa peralatan yang mematikan gitu. Dan di beberapa tempat saya lihat dilakukan itu. Tapi untuk kasus seperti di Bandung, di Surabaya itu bisa dilakukan. Di Lampung itu bisa dilakukan karena Kapoldanya sudah lama melakukan pendekatan pada mereka. Gitu. Tetapi untuk Makassar, untuk Bandung, itu tidak sulit dilakukan itu gitu, karena fragmented, dan fragmented ini bukan mahasiswa, anak-anak kecil, geng-geng tawuran di Surabaya itu antara kombinasi yang tidak terkontrol seperti itu. Tengah malam kemarin, tadi malam aja juga itu, tadi malam misalnya polisi kan sudah capek juga, mereka jumlahnya terbatas dan menghadapi satu situasi yang draining, yang menguras energi mereka. Jadi banyak bolong-bolong juga untuk patroli untuk ini, sehingga anak-anak geng motor itu puas sekali trek-trekan. Betul. Dan itu sangat mudah terpicu sambil trek-trekan, mereka bawa bom molotov segala macam. Baik. Nah, lantas kalau kita lihat dengan kondisi yang ada saat ini, dengan pola-pola yang ada tersebut, kemudian juga kita lihat ada fenomena baru ya di era saat ini, di mana media sosial juga mempunyai andil cukup kuat
Nah, pertanyaan saya untuk Pak Wawan. Kita lihat sendiri ya Pak Wawan ya bagaimana masifnya informasi di media sosial terkait dengan aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Tetapi ada hal bagus juga yang terlihat di mana masyarakat ketika mulai sadar ada yang bermain di balik aksi unjuk rasa yang dilakukan ini mulai saling mengingatkan. Hashtag saling jaga dan seruan untuk menjaga satu sama lain ini bergema di media sosial. Pertanyaan saya Pak Wawan, apakah dengan seruan-seruan persatuan saling jaga yang digaungkan oleh masyarakat di media sosial ini bisa membantu kerja-kerja dari teman-teman di intelijen untuk dapat melihat lebih jelas lagi, lebih clear lagi, lebih cepat lagi mana sebenarnya mereka-mereka yang merupakan bagian dari jaring mafia tersebut, mana yang merupakan orang-orang yang mempunyai suara yang ingin diaspirasikan secara langsung. Seperti apa Pak Wawan? Ya, kalau ajakan atau agitasi ke arah positif kan terus ya, terjadi karena di tengah gelombang aksi itu banyak hasutan-hasutan untuk mengajak gerakan yang negatif, dan inilah yang lantas terjadi perang opini ataupun juga perang agitasi. Dan kita ingin semua juga jangan pernah berhenti mencintai Republik ini, karena Republik ini juga dibangun dengan cucuran darah dan keringat. Kalau lantas hancur hanya karena sesuatu yang provokasi-provokasi yang tidak bisa diterima secara baik, maka pada akhirnya yang terjadi yang rugi ya kita semua. Fasilitas publik dihancurkan, yang rugi siapa? Nah, kita juga itu biaya juga dari pajak rakyat. Kemudian gedung-gedung dan infrastruktur dibakar, yang rugi siapa? Ya kita, toh juga kita yang membayar dari pajak itu. Oleh karenanya kalau misalnya banyak hashtag yang mengajak ke arah yang positif, tentu juga harus kita hargai bahwa banyak di antara saudara kita yang ternyata masih juga memiliki nurani-nurani untuk menuju ke arah kebaikan. Kalau mau mewarga hancuran, anak kecil tuh bisa. Anak kecil ngobrak-abrik gelas pecah semua. Tapi membuat gelas itu susah. Harus sebuah pabrik dan dengan mesin yang demikian bagusnya sehingga ada gelas yang utuh. Tapi untuk ngobrak-abrik tidak perlu seperti itu. Tinggal ada provokasi, hancur semua. Dan kalau sudah seperti itu, terjadi konflik sosial, merajut kembali ini perlu waktu. Karena apa? Sudah ada luka-luka, dahaga, dendam, ataupun sejenisnya. Inilah sebabnya maka kita ingin supaya semua pihak melakukan introspeksi dan menahan diri untuk tidak kebablasan di dalam melakukan langkah-langkah yang justru akan memperkeruh suasana, dan ini justru akan membuat senang pihak-pihak yang memang terjadi perpecahan. Demikian, Mbak. Baik, lantas Prof. Kiki sebagai seorang pakar dan akademisi dengan rekam jejak yang kuat ya di bidangnya, menurut Anda langkah strategis apa yang paling tepat bisa dilakukan pemerintah untuk dapat menjawab kompleksnya masalah saat ini, sekaligus mendeteksi dini infiltrasi dari kelompok tertentu ketika ada aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh mereka massa yang organik? Silakan Prof. Kiki. Jadi kalau pemerintah bertekad untuk menjawab semua tuntutan publik itu bagus ya. Tetapi itu hampir mustahil dilakukan karena ada isu-isu yang dilempar oleh publik, dituntut oleh publik, itu ada yang penyelesaiannya bisa cepat dan ada yang jangka panjang. Jangka menengah sampai jangka panjang. Kalau yang cepat itu misalnya tuntutan untuk mengadili yang salah dalam satu situasi ada pengunjuk rasa ditabrak brimob gitu. Itu bisa cepat dan harus cepat. Tetapi rekonstruksi dalam hal ekonomi misalnya itu nggak bisa mendadak. Kalau ekonomi kita putus, kita potong, nggak ada lagi itu tunjangan untuk pejabat DPR. Di DPR itu bisa dilakukan cepat, tapi secara umum kan
menurunkan harga barang-barang pokok itu butuh waktu yang panjang. Dan ada waktu yang lebih panjang lagi untuk rekonstruksi politik, terutama rekonstruksi politik. Dan mengubah perilaku DPR supaya lebih bermartabat itu butuh waktu bertahun-tahun. Sehingga kalau yang seperti itu didorong oleh para penuntut demo ini, peluang untuk berdemo masih panjang, sehingga ini kan hanya sesaat polisi melakukan sedikit tekanan pada pendemo, itu memuaskan sebagian dari mereka secara bertahap lunak, tapi nanti muncul lagi karena tuntutannya sudah lain lagi dan sebagainya gitu. Nah, pemerintah harus pandai-pandai memilah dan memilih isu-isu yang strategis bisa menyelesaikan dalam jangka pendek. Betul. Kalau misalnya tingkat kekerasan yang merusak sarana prasarana publik dan menghadirkan kenyamanan hidup yang lebih tinggi, ya segera lakukan, tangkapi semua, diproses dengan cepat gitu. Jangan polisi bekerja cepat, nanti jaksanya lelet-lelet. Meskipun mereka menghadapi kendala, yang namanya hukum di Indonesia ini kan sifatnya individual. Baik. Sementara nggak ada yang bisa dikenakan secara kolektif. Baik, mungkin boleh ditambahkan nih Pak Wawan sebagai pengamat intelijen, kira-kira langkah strategis apa lagi yang bisa dilakukan? Kalau Prof. Kiki bilang mustahil untuk memenuhi semua tuntutan, tetapi bisa dipilih mana yang bisa dikerjakan dalam waktu singkat. Nah, kalau mungkin dari perspektif Anda, kira-kira seperti apa Pak Wawan? Ya, pemerintah sudah mendekati adanya Thomas Toga, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kemudian juga berdialog dengan para aktivis dan juga berupaya untuk memenuhi dan mengurai keinginan dari para demonstran tadi. Langkah cepat ini juga tentu merespon dari apa yang muncul di keresahan-keresahan masyarakat. Sebuah pembelajaran yang sangat berharga bahwa di tengah kesulitan ekonomi ternyata kita memang harus lebih memberikan sikap yang dari sisi kesederhanaan. Dan kita ingin dengan upaya-upaya tadi semua masyarakat bisa merasakan bahwa kita semua ini serius mengatasi. Kita tidak main-main dan ini sebuah pembelajaran berharga bahwa kebersamaan yang dirajut karena ada kesulitan bersama ini akan muncul dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam minggu terakhir ini. Oleh karenanya dialog antara masyarakat dengan pimpinan dan juga di level apapun ini akan berdampak pada suatu diterimanya aspirasi-aspirasi mereka. Ini menjadi katup pengaman sehingga tidak meledak di jalanan ataupun di tempat-tempat yang tidak semestinya. Karena pada alam demokrasi memang kita harus sadari bahwa ada kebebasan, ada kesetaraan dan ada aturan. Maka kita ingin semua menyadari bahwa dalam berunjuk rasa pun tidak boleh meninggalkan aturan main yang telah kita sepakati bersama. Dan saya lihat Presiden sangat responsif dari semuanya itu. Saya juga sangat memberikan apresiasi dari keberanian beliau untuk melakukan terobosan-terobosan. Demikian. Baik, kita harapkan segala daya upaya yang dicoba lakukan oleh pemerintah, khususnya untuk mendengar aspirasi dan menjawab tuntutan masyarakat ini serius ya dilakukan ya, agar tidak terulang lagi kerusuhan di berbagai titik, apalagi juga kita harapkan mengungkap siapa mafia yang bermain di balik demo-demo ini juga serius untuk dilakukan. Terima kasih Prof. Kiki dan juga Pak Wawan telah berbagi analisa bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, pemerintah telah